Kalau Pak Prabowo mengatakan kejar korupsi ke Antartika, Pak Prabowo nggak usah sampai ke Antartika. Sahkan aja undang-undang perampasan aset nih. Selesai barang itu. Iya, saya pakai logika Bang Terry tadi, nggak usah lihat yang jauh-jauh. Yang di depan mata nih, surprise-nya udah dikirim Pak Jokowi Mei 2023 ke DPR. Tentu kita tidak bisa juga lihat satu sisi problemnya ada di DPR. Dikirim Mei 2023 ya sudah pasti DPR bicara tentang pemilu. Yang nggak mungkin-mungkin dibahas gitu loh. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu, begitu ke pengadilan lolos. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan menurun. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Tantang kejar koruptor sampai ke Antartika, Ubedillah singgung dugaan korupsi ratusan triliun di lingkaran istana. Sabar, biarkan mereka kenyang dulu. Kalau mereka sudah korupsi puluhan miliar, baru saya bergerak. Bukan saya tidak mau membereskan. Tapi bagaimanapun juga, mereka itu bagian dari kesuksesan saya. Jadi, saya harus tahu balas budi. Biarkan dulu mereka korupsi. Kalau korupsinya sudah puluhan miliar, baru kita tangkap. Dengan begitu, di penjara pun setidaknya sudah punya bekal. Contohnya si botak CS. Dari awal masyarakat pun sudah protes. Tapi saya sengaja pura-pura nggak denger. Dari awal masyarakat pun sudah curiga. Pasti ada korupsi itu di program makan bergizi. Tapi sengaja saya tak memberikan instruksi. Nah, setelah pengadaan motor listrik, saya tahu keuntungan si botak CS sudah puluhan miliar. Makanya langsung dikejar. Jadi yang sabar ya. Sebelum ditangkap, biarkan mereka kenyang dengan uang hasil korupsi. Dengan begitu, saya tak punya lagi utang budi. Ngerti? Transfer dulu lah. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Mas, Bapak, tong jauh-jauh ke Antartika. Tolong mikirin Bapak. Bapak tanu ngadukung, kerja udah kebangun. Ay, Bapak era, masih ada lah. Atau kagok, kunaon, itu teh pakai jadi kita, kan Bapaknya tegas. Lagi Bapak pimpin, itu Bapak. Gimana? Prabowo minta koruptor untuk sadar dan berhenti korupsi demi rakyat. Bapak sendiri yang dulu bilang ya, koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika sekalipun. Tapi sekarang Bapak minta koruptor untuk berhenti dan sadar demi rakyat. Yang pertama, koruptor itu nggak akan mempedulikan rakyat ya Pak, yang ada mempedulikan diri sendiri. Yang kedua, mana semangat Bapak yang ingin memberantas koruptor sampai ke Antartika itu? Kenapa sekarang jadi minta koruptor untuk sadar? Yang ketiga, harusnya kan dari sisi hukum yang dibenerin ya Bapak ya. Jadi koruptor tuh tidak berani korupsi. Hei antek-antek asing, wahai para koruptor, akan kukejar kau sampai Antartika. Mungkin ini adalah kata-kata yang akan melegenda untuk anak cucu kita, untuk dikenang betapa dahsyatnya ketika Prabowo Subianto menggelegar di setiap orasinya dan kemudian membuat dari masyarakat itu amat sangat terenyuh. Tetapi belum terrealisasi. Apa mungkin gak jadi? Maka
jadilah omon-omon. Itulah ya tepatnya ya ketika Prabowo Subianto yang katanya ingin mengejar sampai Antartika, kemudian dengan disampaikan berapi-api. Tetapi dari apa yang dikatakannya seolah-olah hanya sekedar bualan, dan kemudian sekarang malah menjadi seperti singa ombong ya, yang mengatakan, wahai para koruptor, kembalikanlah harta kalian, nanti kalau kalian kembalikan pasti aman. Seperti apa sih parodi selanjutnya? Kita lanjut. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap, mungkin mereka masih pejabat, bukan koruptor. Ingat, jadi Indonesia tidak akan jatuh karena ada ribuan pengemis, ribuan orang miskin. Tapi Indonesia bisa jatuh karena 10 koruptor. Coba perkara-perkara korupsi besar yang nilainya fantastis, puluhan, belasan triliun, itu mainannya kejaksaan. Nggak pernah di KPK. Lah yang sekarang. Kan paling tinggi apa dulu? Kasus Setnov, 1, sekian T. Kasus Dana Haji kemarin, 1 T. Tapi kalau jaksa mainnya tetean. Nah, coba. Kalau kita mau percaya sama KPK, di mana KPK ketika Kopdes beli kipas angin seharga 1,5 triliun? Di mana? Di mana KPK ketika Kopdes beli mobil impor dengan menghapuskan yang namanya TKDN? Di mana? Di mana KPK ketika MBG beli piring, sendok, motor listrik seharga tetean? Ini sekarang mainannya tetean ini. Kaos kaki segala macam. Jadi saya juga bingung, kita kasih KPK. Nah, ini benar yang dibilang tadi. KPK, ya pimpinannya, polisi, jaksa. Ini masih orang lama semua. Titipan dari pemerintahan yang lama. Seharusnya inilah kesempatan Pak Presiden melakukan penyegaran. Saya mau tanya, memang prestasinya Pak Listio Sigit apa? Sehingga tidak ada jenderal lain yang dibesarkan oleh institusi Polri yang mampu gantikan dia. Saya rasa Pak Listio juga udah pengen pensiun itu. Udah terlalu lama dia itu Kapolri nomor 2 terpanjang di Indonesia. Udah capek kalau menurut saya. Kalau lihat matanya kan udah sembab terus tuh. Artinya kan tiap hari ngurusin persoalan nggak selesai-selesai. Tapi entah siapa yang bikin beliau terus memaksakan diri jadi Kapolri, nggak tahu saya. Demikian juga Jaksa Agung. Secara fisik kita lihat, kalau ngomong sama dokter, sebenarnya beliau tuh lebih pengen istirahat daripada terus jadi Jaksa Agung. Tapi ini nggak ditangkap oleh Pak Presiden. Kan gitu nih. Sementara KPK kita lihat, mojok di pojok sana nggak tahu mau ngapain. Cuma main recehan aja nangkap kepala daerah ratusan juta. Ya paling banyak 1 M. Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Bukan kita nggak mau dihantam korupsi. Tapi, come on. Dikasih kewenangan besar, dikasih anggaran besar. Ya masa cuma itu melulu, kalah sama kejaksaan. Dan kejaksaan sama polisi sekarang sedang nembakin kakinya sendiri. Suatu hari, mantan Presiden Indonesia yang sudah meninggal diajak jalan-jalan di akhirat oleh malaikat. Waktu melihat ada ratusan jam di dinding, sang mantan Presiden bertanya, "Malaikat, jam-jam dinding itu banyak sekali untuk apa?" Malaikat menjawab, "Oh, jam-jam dinding itu adalah indikator tingkat korupsi dari semua negara di dunia." Sang mantan Presiden mengangguk, tapi kelihatan bingung. Malaikat pun menjelaskan lagi, "Coba lihat jam yang itu. Itu adalah indikator korupsi di Singapura. Jarum jamnya sangat lambat. Artinya hampir tidak ada korupsi." "Oh, begitu." Mantan Presiden mulai mengerti. Malaikat pun melanjutkan. "Dan lihat jam yang itu indikator Amerika Serikat. Jarum jamnya lumayan lambat kan? Artinya ada korupsi, tapi tidak parah." "Oh, iya. Mantan Presiden mengangguk. Lalu dia bertanya, "Malaikat, dari tadi saya cari jam indikator Indonesia kok nggak ada?" Malaikat menjawab, "Ada kok. Itu, coba lihat yang paling atas kanan." "Hah? Yang itu? Wah, saya kira itu kipas angin." Baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk
untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Ya seperti itu teman-teman ya, sebuah dari parodi netizen yang amat sangat tidak melupakan dan pasti tidak akan amnesia, tetapi yang mengucapkannya malah melupa. Dengan begitu gagahnya dia mengucapkan suatu orasi yang sangat luar biasa, dan kemudian janji-janji begitu manis, semanis gula, bahkan lebih dari itu. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemudian angkutan gratis, kalau bisa seperti luar negeri. Bener kayak di alam gaib ya. Cuman kita bisa bayang-bayangin doang. Dan itulah realita yang sekarang sampai saat ini itu terjadi. Dan kemudian dari statement para pejabat, para pendukung yang memilih Prabowo Subianto pun semakin menjadi-jadi. Kemudian presidennya menerima laporan begitu aja. Saya mendapat laporan untung pengiriman padi 2 triliun. Saya mendapat laporan MBG itu lebih baik dari Jepang dan Korea. Saya mendapat laporan. Nggak pernah gitu ya. Dia itu berbicara dengan real, kerja nyata, bukan sekedar laporan, tetapi laporannya fata morgana, benar-benar nggak terjadi, nggak realisasi. Nah ini menjadi bukti kualitas gitu ya, bukan dari presidennya ya. Netizen sih akan menilai sendiri, tetapi dari kualitas dan realita pemerintahan ya. Karena Pak Prabowo Subianto bukan sendiri, yaitu ada ruang lingkup menteri-menteri, kemudian bawahannya, jajarannya, dan seterusnya yang mendukung Prabowo Subianto. Bahkan dari jubir-jubirnya gitu ya, yang kadang-kadang itu hanya sekedar bermain angka, tetapi angka-angka itu tidak membuktikan yang ada di lapangan gitu ya. Ketika mereka memainkan angka, menyebutkan angka untuk kekurangan orang-orang atau anak-anak yang kurang gizi gitu ya, tapi realitanya mereka malah lebih kekurangan dari segalanya, bukan hanya dari gizi, infrastruktur yang tidak terrealisasi atau bahkan hanya sekedar dalam arti hanya pembiaran gitu ya. Bagaimana mungkin ya bagi seorang siswa dengan susah payah mereka melewati tali dengan jembatan yang sudah rubuh, tetapi ya mereka hanya sekedar mendapatkan MBG. Itu sangat minor sekali, seperti yang dilakukan oleh Fatimah ya dari ketua BEM UGM. Dan bagaimana mungkin seorang presiden itu tidak bisa merasakan? Apakah dia tidak punya HP? Apakah dia tidak punya televisi? Karena majar laporan. Dan pasti ya dari kalimat saya akan kejar sampai Antartika pasti akan melegenda ya, bukan pemerintahan yang cukup luar biasa. Dan bahkan dari slogan Indonesia menjadi emas, akhirnya malah Indonesia menjadi cemas. Semoga saja ada perbaikan ya guys ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.